Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mufti Arif Setiawan. Saya dari Institut Teknologi Indonesia, jurusan Teknik Elektro, dengan nomor induk mahasiswanya 111172011. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang Python atau Python. Kita sebut Python aja lah, biar mudah ya. Di sini ada beberapa poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu adalah apa itu Python ya. Kemudian yang kedua, bagaimana sejarah Python. Yang ketiga, mengapa kita itu harus belajar Python. Terus yang keempat itu apa source untuk belajar Python, softwarenya, aplikasinya. Kemudian yang terakhir itu contoh sederhana pemrograman Python. Nanti kita akan contohkan pemrograman Python. Oke, langsung saja poin pertama yaitu apa itu Python. Nah, Python sendiri atau bahasa pemrograman itu adalah bahasa pemrograman interpretatif multiguna dengan filosofi perancangan yang berfokus pada tingkat keterbacaan kode. Nah, Python ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan, pengembangan perangkat lunak dan dapat berjalan di berbagai platform sistem operasi. Nah, Python sendiri ini diklaim sebagai bahasa yang menggabungkan kapabilitas, kemampuan dengan sintaksis kode yang sangat jelas, serta dilengkapi dengan fungsionalitas pustaka standar yang besar serta komprehensif. Nah, kemudian bagaimana sejarah Python? Nah, Python ini dikembangkan oleh seorang yang namanya Guido van Rossum pada tahun 1990 di Stichting Mathematisch Centrum atau CWI Amsterdam sebagai kelanjutan dari bahasa pemrograman ABC. Nah, versi terakhir yang dikeluarkan oleh CWI ini adalah 1.2. Kemudian saat ini pengembangan Python ini terus dilakukan oleh sekumpulan program yang dikoordinasi Guido dan suatu organisasi yang namanya Python Software Foundation. Nah, Python Software Foundation ini adalah sebuah organisasi non-profit yang dibentuk sebagai pemegang hak cipta intelektual Python sejak versi 2.1, dan dengan demikian mencegah Python dimiliki oleh perusahaan komersil saat ini. Saat ini distribusi Python sudah mencapai versi 2.7.14 dan versi 3.63. Kemudian yang ketiga itu, mengapa kita itu harus belajar Python? Yang pertama itu bahasanya yang bahasa user yang friendly. Artinya sangat mudah untuk menggunakan kode Python. Panduannya yang mudah dan bahasa sederhana memungkinkan siapa saja untuk membuat suatu alat atau prototipe. Python membuat seseorang yang sebelumnya tidak menyukai coding pasti akan suka menggunakan Python. Itu adalah salah satu alasan yang kuat sehingga Python bisa menjadi populer saat ini. Kemudian yang kedua itu adalah mudah dipelajari. Nah, sama mudahnya untuk membangun kode, Python juga mudah dipelajari. Persis seperti bahasa Inggris, 3 baris kode Java atau C dapat diganti dengan hanya 3 kode Python. Python benar-benar gratis dan open source. Nanti kita akan lihat source-nya apa saja. Nah, tidak perlu ada bahasa yang rumit untuk dapat menjadi seorang ahli dalam Python. Kemudian yang ketiga yaitu extensibility dari Python. Nah, Python ini adalah bahasa yang universal. Tidak ada panduan ketat dan aturan mengekang yang perlu diikuti. Python ini memungkinkan melakukan semua jenis operasi yang dengan mudah. Sama sekali tidak perlu memilih platform yang sempurna karena didukung oleh sebagian besar platform, mulai dari Windows hingga ke Linux. Kemudian ada pengujian. Nah,
Python ini memungkinkan kita untuk memeriksa suatu ide dan produk untuk perusahaan. Keuntungan utama Python adalah memiliki kerangka pengujian built-in yang mencakup proses debug dan alur kerja. Ada alat-alat seperti Selenium dan serpihan yang dapat membuat pengujian ini bekerja di semua browser dan framework. Pengujian adalah pekerjaan yang cukup membosankan, dan Python adalah bahasa yang sempurna untuk membantu mencapai hal ini. Kemudian yang terakhir, mengapa harus belajar Python? Karena peran Python dalam big data dan otomasi. Nah, Python ini mendukung operasi big data yang memiliki kemampuan untuk membantu memproses berbagai jenis informasi. Sekarang telah memungkinkan untuk membantu mendukung komputasi paralel menggunakan Python. Penggunaan Python dalam big data membuatnya mudah untuk memprosesnya. Python sama pentingnya dengan otomasi, juga karena ia dapat digunakan sebagai bahasa scripting juga. Oke, kemudian kita lanjut. Nah, ini aplikasi software ya, atau source untuk belajar Python. Yang pertama itu adalah Jupyter. Nah, Jupyter ini adalah IDE open source yang dengan banyak fitur canggih. Ini sebenarnya adalah aplikasi berbasis web yang mendukung lebih dari 40 bahasa pemrograman. Jupyter memungkinkan kalian untuk mendapatkan komponen HTML dari gambar ke video. Jika kamu ingin berkarir di bidang data science, Jupyter ini dapat sangat banyak membantu. Kalian bisa melakukan pembersihan data, transformasi data, simulasi numerik, pemodelan statistik, visualisasi data, dan banyak fungsi lainnya di Jupyter. Dan untuk tugas ini sebenarnya saya pakai Jupyter, tapi nanti akan saya beritahu apa yang lebih mudah daripada Jupyter supaya kita. Kemudian ada PyCharm atau PyCharm, saya tidak tahu bacanya. PyCharm adalah salah satu IDE open source terbaik untuk bahasa Python. Ini terbaik ya. Jika kamu adalah pengembang individu atau pemula, IDE ini sangat cocok untuk kalian. Muncul dalam beberapa opsi lisensi dari open source ke versi berbayar. Kalian bisa memilih lisensi apapun sesuai kebutuhannya. Pasti porsinya berbeda-beda ya. Kalian bisa memilih lisensi apapun sesuai kebutuhan. Nah, PyCharm adalah paket fitur IDE yang mendukung bahasa Python dari setiap aspek. Muncul dengan fitur seperti penyelesaian kode berkualitas tinggi, debugger canggih, inspeksi kode, dan lain-lain. PyCharm ini juga mendukung pemrograman web dan kode yang ditulis dalam SQL dan bahasa terkait database lainnya. Kemudian ada namanya Rodeo. Nah, jika kalian mencari IDE yang ringan dan intuitif untuk pengembangan Python, Rodeo IDE ini sangat baik untuk kalian. Ini adalah IDE open source yang memungkinkan kalian untuk menyesuaikannya dengan berbagai cara. Ini memiliki navigator, file, visual intuitif yang memungkinkan pengembang dengan mudah menemukan apapun yang mereka cari. Berbicara tentang fitur, itu termasuk penyorotan sintaksis, autocomplete, dan dukungan Python. Rodeo ditemukan sangat berguna dalam machine learning atau proyek data science. Rodeo ini memiliki bagian khusus untuk tutorial yang dapat digunakan pemula untuk memulai dengan Python. Kemudian selanjutnya ada namanya Visual Studio Code. Nah, Visual Studio Code editor teks yang sangat bagus, memiliki beberapa fitur yang sangat hebat. Wah, sangat hebat nih. Jika kalian mengerjakan proyek kecil, kalian dapat mempertimbangkan untuk menggunakan Visual Studio Code ini. Dengan antar muka pengguna yang bagus, Visual Studio dilengkapi dengan beberapa fitur yang bermanfaat, seperti penyorotan sintaks dan fungsi autocomplete.
Nah, ini didukung oleh teknologi IntelliSense yang membuat penyelesaian kode sangat cepat. Meskipun perusahaan mengklaim ringan dan super cepat, ini memiliki waktu pencarian lebih lama daripada yang lainnya. Visual Studio dilengkapi dengan terminal built-in terintegrasi, tetapi karena tidak memiliki banyak fitur yang berguna, kami tidak menyarankan untuk menggunakan untuk proyek utama kalian. Kemudian yang terakhir ada namanya Spider atau Spider, saya tidak tahu cara bacanya. Kita baca Spider. Spider juga merupakan IDE yang bagus untuk pengembangan Python. Nah, ini adalah datang dengan lingkungan pengembangan yang mudah digunakan dan intuitif. Menawarkan semua alat penting seperti penyelidikan dan lanjutan, analisis kode, penyelesaian kode otomatis, fungsi debugging, dan pembuatan profil. Dan kalian bahkan bisa memperluas fitur-fiturnya lebih jauh melalui sistem plugin dan API. Jika kalian seorang penggemar data, Spider membawa beberapa fitur hebat untuk kalian. Ini dapat digunakan untuk eksplorasi data, eksekusi interaktif, inspeksi mendalam, dan visualisasi paket yang indah. Nah, itu merupakan source untuk belajar Python. Kemudian, nah ini ada contoh sederhana pemrograman Python. Nah, ini menggunakan Python pada Programiz, Python Online Compiler. Misalnya kita ketik nama input, kemudian ada masukkan nama Anda, dipetik, berarti keluar ini print halo nama. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, oke, mungkin cukup sekian presentasi kali ini. Akan dilanjut untuk kita coba di Python Online Compiler, membuat suatu program yang mudah. Oke, kita lanjut ke programnya. A few moments later. Oke, kembali lagi. Kini kita akan mencoba untuk mempelajari Python langsung, membuat programnya. Ini di web. Kita ketik Python Line Compiler. Kita klik. Ini. Oke, ini tampilan awalnya seperti ini. Ini program yang akan kita buat, dan ini ada hasil programnya nanti. Oke, kita hapus saja. Misalnya kita akan membuat penjumlahan dua bilangan. Nah, untuk tanda pagar ini artinya komen. Jadi kalau kita ketik apa saja tidak akan tercantum di program. Ini hanya untuk memudahkan kita saja. Oke, kemudian kita harus minta input bilangan dari user. Kita panggil misalnya bilangan 1 sama dengan input masukkan bilangan, contohnya masukkan bilangan pertama karena ada 2 ya, titik 2, kemudian supaya agak mudah bilangan 2 input sama, hanya saja ini kita kasih masukkan
masukkan bilangan kedua. Oke. Kemudian kita kasih komen lagi biar mudah. Ini adalah program untuk menjumlahkan bilangan. Nah, itu kita contoh pakai panggil jumlah, misalnya jumlah bisa bebas apa aja. Jumlah sama dengan, karena kita menggunakan fungsi input ini ya, untuk meminta inputan, fungsi input kan mengembalikan string, jadi kita harus mengubahnya dulu menggunakan fungsi float. Jadi float, kita masukkan input tadi bilangan 1 ditambah float bilangan 2. Kemudian penjumlahan sudah dan menjumlahkan bilangan sudah, kemudian kita akan menampilkan hasilnya atau menampilkan jumlah. Itu caranya print. Nah, untuk menampilkan print, tadi kita komennya akan jumlah dari 0 ditambah 1 adalah 2. Nah, ini akan tampilkan nanti titik aja untuk berhenti format. Kita kasih kurung lagi, kita panggil bilangan 1, bilangan 2, dan terus jumlah. Oke, kita kurung sudah selesai. Kalau sudah selesai langsung kita run. Oke, ini masukkan bilangan pertama, misalnya bilangan pertama itu 4, enter, masukin bilangan kedua 5. Nah, ternyata ada errornya itu di sini ada format error. Kita salah kasih format, harusnya format. Kemudian run lagi, sama, coba 4 tambah bilangan kedua 3, hasilnya 4 tambah 3 adalah 7. Contohnya seperti itu. Coba kita run sekali lagi dengan angka yang berbeda. Contohnya 5 tambah 8. 5 tambah 8 adalah 13. Ya, contohnya seperti itu. Mungkin sekian contohnya. Saya akhiri. Bila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.